Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik jenius. Selamat datang kembali di channel Belajar Ala Klinik Jenius, tentunya dengan saya sendiri yaitu Kak Astri. Nah, di video kali ini Kak Astri masih membahas, masih melanjutkan submateri nilai mutlak, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Nah, bagaimana jika kita menentukan suatu penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum mempelajari cara menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak, perlu adik-adik pahami dulu konsep nilai mutlak dalam bentuk pertidaksamaan. Sebelumnya kan kita udah mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Tentunya kita sudah tahu kan ya konsep nilai mutlak dalam bentuk persamaan. Misalkan, kalau misalkan mutlak X sama dengan 3, ya, coba tuliskan. Kalau mutlak X sama dengan 3, mutlak X, tapi tulisan mutlak 3 ya. Mutlak X sama dengan 3, kan arti dari mutlak X sama dengan 3 itu adalah jarak. Itu kan mutlak itu melambangkan suatu jarak ya, artinya maknanya. Jarak apa? Jarak antara titik X dan 0 yaitu atau adalah 3 satuan. Arti dari konsep ini kan konsep nilai mutlak dalam bentuk persamaan. Nah, bagaimana untuk konsep nilai mutlak dalam bentuk pertidaksamaan? Adik-adik tahu kan ya, pertidaksamaan itu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Itu adalah bentuk-bentuk pertidaksamaan. Nah, misalkan untuk konsep nilai mutlak dalam bentuk pertidaksamaan itu ya, konsep nilai mutlak dalam bentuk pertidaksamaan misalkan mutlak X kurang dari 3. Ibu ngambilnya yang kurang dari kakak ngambilnya yang kurang dari 3. Arti dari mutlak X kurang dari 3 itu artinya apa? Kalau misalkan dihubungkan sama yang konsep nilai mutlak dalam bentuk persamaan, berarti kan ini artinya jarak antara titik X dan 0 yaitu kurang dari 3 satuan gitu. Jadi kan kalau ini pas ya, tetap 3 satuan. Tapi kalau ini kurang dari 3 satuan, berarti yang memenuhi X yang memenuhi untuk pertidaksamaan ini itu kan banyak ya. Nah, kita gambarkan coba di dalam garis bilangan. Kan di sini titik 0, kemudian yang kurang dari 3 satuan. Kan kalau dari 0 min 3 sama 3, ini kan jaraknya 3 satuan ya. 3 satuan, dan ini juga 3 satuan. Nah, terus yang mana kurang dari 3 satuan? Ketika yang lebih besar dari negatif 3. Kalau yang ini ya, ketika yang ini daerahnya ini sama, nah ini. Kalau di arsir kan bagian ini. Nah, daerah di arsir itu adalah titik-titik yang jaraknya itu kurang dari 3 satuan, dari titik 0. Misalkan ini kita ambil negatif 2. Negatif 2 kan itu jaraknya ke 0 itu adalah 2. 2 itu kan kurang dari 3. Seperti itu ya. Kita ambil lagi di antara negatif 2 dan negatif 3, min 2,5. Kayak gitu juga, kurang dari 3. Nah, jadi kalau pertidaksamaan nilai mutlak itu, dia X yang memenuhinya itu dalam bentuk interval. Tapi kalau misalkan persamaan kan dalam bentuk suatu nilai tertentu kan ya. Nah, berarti di sini kita himpunan penyelesaian dari mutlak X kurang dari 3 itu yang memenuhi itu apa? X-nya, dimana X-nya itu berada di antara negatif 3 dan 3, seperti itu. Oke? Nah, bagaimana kalau konsep nilai
kedua, bagaimana kalau mutlak X-nya lebih besar sama dengan 5? Nah, tadi kan kurang dari, kalau besar sama dengan 5 artinya apa dulu? Artinya jarak antara titik X dan 0 yaitu lebih dari 5 satuan. Kan seperti itu ya. Nah, X yang mana sih? Jaraknya itu dari 0 itu kurang lebih dari 5 satuan. Kita gambarkan. Lebih gampang kita gambarkan aja di garis bilangan. Di sini 0. Coba 5 satuan itu mana sih? Titik X ini sama dengan min 5 dan titik X sama dengan 5. Kan kalau ini kurang dari 3, 3-nya masuk gak? Enggak ya, harusnya bulatnya kosong. Tapi kalau ini bisa sama 5, berarti 5-nya masuk. 5-nya masuk. Nah, kalau lebih dari 5, apakah di sini? Apakah di sini? Di sini ya, karena lebih dari 5. Kalau di sini kurang dari 5. Karena kan ini jaraknya berapa? Jaraknya kan meskipun min 5, mutlak dari min 5 itu kan adalah 5. Nah, itu jaraknya 5 satuan. Nah, ini juga jaraknya 5 satuan. Tapi yang diambil tuh lebih dari. Berarti kalau lebih dari, kita ngambilnya itu adalah yang kurang dari negatif 5 dan lebih dari 5. Karena kalau misalkan kurang dari negatif 5 min 6. Min 6 mutlak min 6 itu adalah 6. 6 itu adalah lebih dari 5 satuan. Berarti ini tuh adalah daerah yang di hasil ini tuh titik-titik yang jaraknya itu lebih dari 5 satuan dari titik 0 ya. Nah, di sini ditulis himpunan penyelesaian dari mutlak X lebih besar sama dengan 5 itu adalah X, di mana X-nya kecil dari min 5 atau itu tulisannya kayak gini, boleh atau juga boleh, atau X lebih dari 5. Seperti itu ya. X-nya jangan lupa X itu anggota bilangan real ya. X-nya anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Nah, oke. Dari konsep nilai mutlak dalam bentuk pertidaksamaan dua contoh ini, kita simpulkan ada sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama itu ya, yang pertama ini kan berupa fungsi ya X. Jadi kita misalkan fx, jika mutlak fx itu kurang dari a, misalkan ya, maka apa? Maka x yang memenuhinya itu lebih dari min a dan kecil dari a. Seperti ini. Yang kedua, jika mutlak fx-nya itu lebih dari a, maka x-nya itu lebih dari min a, x-nya itu kurang dari min a, atau x-nya itu lebih dari a. Ini himpunan penyelesaian x-nya ya. Nah, sekarang ini berlaku juga untuk yang lebih kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi gak hanya untuk kurang dari dan lebih dari, tapi berlaku juga untuk lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, yang ketiga, kalau misalkan menemukan bentuk fx, mutlak fx lebih dari, misalkan ya, kurang dari mutlak gx. Nah, ini tuh kan sebenarnya sama dengan bentuk yang persamaan nilai mutlak fx sama dengan mutlak gx. Sebenarnya kan itu bisa kita kuadratkan kedua persamaan. Ini juga dikuadratkan kedua persamaan. Maka diperolehlah fx dikuadratkan di kedua persamaan ya. Nah, ini kan hasilnya kan jadinya fx kuadrat kecil dari gx kuadrat, kan gitu. Nah, yang terakhir yang keempat, mutlak fx lebih besar dari mutlak gx juga seperti itu. Mutlak fx kuadrat lebih besar dari mutlak gx di kuadrat ya, kuadrat, atau fx kuadrat lebih besar dari gx kuadrat, seperti itu. Oke, jadi sifat-sifat ketidaksamaan nilai mutlak itu ada 4 ya yang perlu adik-adik ketahui. Dan ini tuh berlaku untuk pertidaksamaan apa? Pertidaksamaan lebih besar sama dengan juga iya, lebih kecil sama dengan iya juga, gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas contoh soalnya. Oke, kita bahas soal nomor 1
yaitu mutlak X min 3 kurang dari samaran 1. Kalau kita lihat dari sifat-sifatnya itu kalau misalkan ini termasuk bagian nomor 1, kurang dari A. Nah, kalau kurang dari itu dia berada di antara. Berarti apa? Kita tuliskan dulu X min 3 itu berada di antara 1 dan min 1. Nah, karena di sini kan ditanya X-nya. Gimana sih cara kita menghilangkan si negatif 3-nya? Dengan cara ditambah dengan 3 ya. X min 3 tambah dengan 3, maka di ruas kanan juga harus ditambah dengan 3. Dan di ruas kiri juga harus ditambah dengan 3. Nah, ini kan habis ya. Jadi X lebih besar sama dengan 4, lebih besar sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X itu lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 4, seperti itu. Gampang kan ya? Gampang banget dong. Kita lanjutkan soal selanjutnya, yaitu nomor 2. Oke, soal nomor 2, mutlak 3X tambah 1 lebih dari 7. Kalau lebih dari 7, kita lihat sifat-sifat ketidaksamaannya itu lebih dari, berarti dia atau ada dua penyelesaian, X yang kecil dari si bilangan itu dan X yang lebih besar dari bilangannya ini. Nah, berarti apa? Di sini kita tuliskan yang pertama 3X tambah 1 kecil dari min 7. Kan bilangannya itu kan si 7 ini kan ya. Kemudian yang kedua 3X tambah 1 lebih dari 7. Selesaikan dulu yang ini. Kan berarti 3X kurang dari, pindah ruas jadi min 8, X-nya itu kurang dari min 8 per 3. Kemudian yang ini 3X lebih dari 6, X-nya lebih dari 2. Dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X kecil dari min 8 per 3 atau X lebih dari 2, seperti itu. Oke, paham? Paham. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X kurang dari mutlak X min 3. Ini gampang. Lihat lagi sifat-sifat ketidaksamaan mana yang memenuhi. Itu kan kalau dia kurang dari yang nomor 3 ya. Artinya kita kuadratkan kedua ruas. Jadinya kan mutlak X kuadrat kurang dari mutlak X min 3 kuadrat. Jadinya apa? Berdasarkan sifat yang nilai mutlak yang sudah Kak Asih bahas, mutlak X kuadrat itu kan artinya X kuadrat. Yang ini juga X min 3 kuadrat. Setelah itu di sini X kuadrat, pindahkan ruas. Jadi jangan dijabarkan, lebih gampang ya. Jadi di sini X min 3 memudahkan kalian nanti untuk memfaktorkan. Nah, di sini baru kita pakai sifat yang kalau misalkan ada A kuadrat min B kuadrat, itu artinya A plus B dikali dengan A min B. Nah, ikutin sifat yang ini. Tinggal ini A-nya, ini B-nya. Berarti X min plus dulu deh. Min juga boleh sih duluan. Nah, dikali dengan X min 3. Jadi kalau misalkan kalian jabarin ini, nanti akan menyulitkan, misalkan nanti persamaan kuadratnya enggak sederhana gitu, angkanya gede-gede, itu kan akan menyulitkan kalian untuk memfaktorkannya. Jadi pindahkan aja langsung. Jadi sini sederhanakan X tambah X, 2X min 3 dikali X min X habis dikali ini dikali min 3 kurang dari 0. Artinya kan di sini 2X min 3 kurang dari 0. Kan ini pindah ruas sini jadi 0 per 3 kan 0. Berarti 2X-nya itu kurang dari 3, X-nya kurang dari 3 per 2. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya kurang dari 3 per 2. Seperti itu. Gampang ya, gampang banget. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, soal yang nomor 4 ini bagaimana? Ini juga hampir sama, tipe dengan nomor 3, tapi dia lebih besar sama aja kan ya, ikutin aja ini. Dikuadratkan aja kedua ruas. Nah, ini dikuadratkan kedua ruas, jadinya 2X min 1 kuadrat lebih besar sama dengan 3X min 7 kuadrat. Nah, jadi apa? Diperolehlah di sini, jangan dijabarkan. Kakak tekankan sekali lagi, jangan dijabarkan, pindahkan ruas aja. Jadi jadikan ruas kanannya sama dengan 0. Berarti 2X min 1 kuadrat dikurang 3X min 7 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, menggunakan sifat yang ini ya, berarti apa? 2X min 1 dikurang, tambah dulu ya, 3X min 7 dikali 2X min 1 dikurang 3X min 7 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sederhanakan, 2X tambah 3X, rapikan lagi ya, 5X min 1 tambah min 7 min 8 dikali 2X min 3X min X min 1 min 7 berarti min 1 tambah 7 tambah 6.
besar sama dengan 0. Nah, di sini kita cari dulu pembuat nolnya. Kan 5x min 8 pembuat nolnya itu adalah x itu adalah 8/5. Jadi ketika x 8/5 ini adalah sama 0. Ini juga pembuat nolnya berapa? X sama dengan 6 ya. Tidak harus aja sih x cross kanan. Nah, kita gambarkan di pada garis bilangan. 6 sama 8/5 kan dikecil 8/5. 8/5 ini 6. Kita lihat aja sebenarnya di sini isi koefisien x-nya. Cara cepat menentukan tandanya ini ya, daerahnya itu positif atau negatifnya. Kita di sini, ini kan min x, ini kan plus 5. Karena dia min sama plus, jadi akan kita mulai dari plus kanan dulu, dari kanan dulu ya. Berarti di sini min kali plus min. Setelah min apa? Plus. Setelah plus itu min gitu. Tapi kalau misalkan di sini plus x-nya, maka di sini dari plus min plus gitu ya. Tapi nanti ada beberapa kasus yang nanti ada beberapa kasus yang harus hati-hati penggunaan cara yang cepat yang kayak gini. Nah, tapi kalau gini faktornya ini masih dalam berpangkat 1, masih aman pakai ini ya. Jadi kita ambil daerah yang mana? Daerah yang positif. Karena di sini dia lebih besar sama 0. Ambil daerah positif yang mana ya? Ini. Berarti himpunan penyelesaian dari mutlak 2x-1 lebih besar sama dengan mutlak 3x-7 itu adalah x, di mana x-nya itu berada di antara 8/5 dan 6. Masuk gak? Masuk ya, karena lebih besar sama dengan, berarti sama dengan. Kayak gitu ya. Kalau dia lebih dari 0 aja, berarti nggak usah pakai sama dengannya. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Belum nih. Soal selanjutnya nomor 5. Nah, bagaimana kalau soalnya itu mutlak x min 3 kurang dari 2x? Nah, kalau ini sebenarnya kan fungsi sama fungsi dikuadratkan aja. Jadi kalau sama fungsi sama fungsi itu dikuadratkan, dikuadratkan ya kedua persamaan. Berarti apa? Di sini x min 3 kuadrat kurang dari 2x dikuadratkan. Gitu ya. Atau kayak gitu deh. X min 3 dikuadratkan 2x dikuadratkan. Ini kan hasil mutlak dikuadratkan jadi x min 3 kuadrat kecil dari 4x kuadrat. Atau 2x kuadrat ditulis sini ya. Jangan dijabarin. Nah, setelah itu apa? Pindah ruas. Di sini x min 3 kuadrat dikurang 2x kuadrat kurang dari 0. Jadi, ruas sekarang dinolkan dulu. Nah, difaktorkan menggunakan sifat yang ini. Berarti x min 3 ditambah 2x dikali x min 3 dikurang 2x kurang dari 0. Berarti di sini x tambah 2x 3x dikurang 3. Ya. Kemudian di sini x min 2x min x min 3 kecil dari 0. Pembuat nolnya berapa? Ini pembuat nolnya 3x min 3 sama dengan 0, 3x sama dengan 3, x sama dengan 1. Kalau ini min x min 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Nah, sampai di sini belum selesai ya. Jangan lupa diapakan dulu, dicari garis bilangannya. Ditarik, dibuat di dalam bentuk garis bilangan. Cari dulu himpunan x mana sih yang memenuhi partikel persamaan ini. Kan min 3 lebih kecil ya, min 3 lebih kecil dari 1. Nah, yang kayak tadi dilihat koefisien x di sini plus, di sini negatif, maka dimulai dari negatif plus negatif. Karena pangkat 1 aman ya. Kita cari di sini itu kita lihat di sini kurang dari 0. Berarti kita ambil daerah yang kurang dari. Berarti ini daerahnya ya. Nah, HP-nya itu himpunan penyelesaiannya itu x, di mana x-nya kurang dari min 3, karena di sini kurang dari, maka di sini nggak usah pakai sama dengan, atau x-nya lebih dari 1. Seperti itu. Gampang dong. Kita lanjut ke soal terakhir. Nah, oke, soal terakhir itu mutlak x min 3 kuadrat dikurang x min 3, mutlak x min 3 dikurang 6 lebih dari 0. Ini kan sama aja sama dengan persamaan nilai mutlak yang sudah kasih bahas juga sebelumnya. Nah, ini kita cara gampangnya apa? Gampang banget ya, tinggal dimisalkan aja. Misalkan mutlak yang berpangkat rendah itu adalah si x min 3 itu. Kita misalkan dia adalah p gitu ya. Berarti kalau misalkan p-nya dikuadratkan jadi apa? Mutlak x min 3 kuadrat. Tinggal digantikan aja. Digantikan mutlak x min 3 kuadrat dengan p kuadrat dikurang p dikurang 6 lebih dari 0. Kan gitu ya. Nah, difaktorkan. Jadi P min 3, P plus 2 ya. Kan min 3 dikali 2, min 6,
min 3 ditambah 2 min 1. Itu cara ngeceknya. Coba ini harus disyarat banget ya ini ya. Salah satu syarat untuk memfaktorkan itu sangat penting ya untuk persamaan nilai mutlak, persamaan nilai mutlak gitu, lebih dari 0. Nah, ini cara membuat nolnya itu adalah 3. Kalau ini membuat nolnya adalah negatif 2. Nah, gambarkan dulu si P-nya itu ke dalam bentuk garis bilangan. Di sini negatif 2, di sini 3. Karena P di sini itu positif, P di sini positif, maka dia plus, min, plus. Kita ambil yang daerah positif, karena diminta positif. Nah, ini daerah untuk P-nya aja. Belum selesai ya. Ini tuh P-nya kecil dari negatif 2 atau P-nya lebih dari 3. Nah, karena P-nya itu adalah mutlak X min 3, mutlak itu selalu positif, maka dia nggak akan pernah dia negatif. Maka yang memenuhi yang mana? Yang memenuhi hanya P lebih dari 3. Ini tidak memenuhi karena dia kurang dari negatif 2. Tentunya itu negatif kan? Nah, berarti di sini apa? Selesaikan. P tadi kita ganti X min 3 lebih dari 3. Nah, ketemu lagi persamaan nilai mutlak. Nah, ini kalau dia mutlak lebih dari satu bilangan, itu berarti apa? X-nya kecil dari satu bilangan itu dinegatifkan, atau X-nya lebih dari satu bilangan positif, bilangan itu yang positifnya ya. Berarti apa? X min 3 lebih, yang pertama ya, yang kecil dari negatif 3, atau X min 3, gak usah pakai ini deh, atau X min 3 lebih dari 3. Selesaikan. X kecil dari min 3 plus 3, 0. Atau X lebih dari 3 plus 3, 6. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X dimana X kecil dari 0 atau X lebih dari 6. Seperti itu. Gampang? Gampang banget dong. Oke, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham mengenai materi pertidaksamaan nilai mutlak? Semoga paham ya. Nah, perlu di sini diperhatikan oleh adik-adik jenius untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Adik-adik harus tahu dulu sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Setelah itu, syarat yang kedua, adik-adik harus bisa memfaktorkan. Nah, makanya adik-adik di persamaan nilai mutlak juga harus tahu cara memfaktorkan. Jadi tidak hanya di pertidaksamaan, di persamaan nilai mutlak juga dibutuhkan pemfaktoran secara langsung. Yang dimana itu adik-adik udah pelajari di SMP. Nah, setelah itu kalau misalkan kayak gini, ada ketika dikuadratkan jangan dijabarkan, jadi dipindahkan ke ruas kanan, jadi jadikan si ruas kanan itu sama dengan 0. Nah, itu sangat penting juga karena itu membantu adik-adik untuk memfaktorkannya lebih efektif gitu ya daripada dijabarkan. Nanti takutnya pas dijabarkan ketemu persamaan kuadratnya tidak sederhana atau angkanya bisa besar gitu, jadi akan menyusahkan adik-adik untuk memfaktorkan secara langsung seperti itu. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika dengan Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran lainnya dari Belajar Ala Klinik Jenius. Tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like dan share video ini sebaik-banyaknya ke teman adik jenius lainnya. Dan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam jenius.